Charlie Wade, Capture 33. 1,3 juta menjadi 2 juta dalam hitungan detik. Membuat Elaine terbuai senang dan sedikit tidak percaya. Dia bertanya pada Axel dengan ekspresi tidak yakin. Apakah 2 juta itu benar-benar untukku? Axel mengangguk dan menjawab, tentu saja, itu semua milikmu. Oh, bagus sekali, Elaine bersemangat. Melihat bahwa Elaine mendapat 2 juta, ada kelebihan 700.000 yang harusnya diterima, para lansia menjadi bersemangat. Mereka berpikir uang mereka akan segera kembali, ditambah dengan bunga. Jadi, beberapa orang maju untuk bertanya, Manajer Axel, bagaimana dengan uang kami? Axel menatap Albert. Sebenarnya Albert enggan menyerahkan uang yang telah dia peroleh. Dia telah membuat tuan muda dari keluarga Wade marah, membuatnya bisa kehilangan nyawa. Jadi dia tidak peduli dengan rasa enggannya. Lalu berseru, mundur, semua uang kalian akan dikembalikan. Atas restu Tuan Wade, uang kalian akan dikembalikan dengan bunga. Kerumunan lansia bersorak gembira. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba berkata ketus. Albert, mereka tidak ada hubungannya denganku. Apa maksudmu atas restuku? Apakah kamu mempermainkanku? Albert terkejut dan berkata, Tuan Wade, apa maksudmu? Saya sangat bingung, saya tidak mengerti. Charlie berkata, uang orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu bisa mengambil uang mereka jika kamu mau. Itu terserahmu mengambil atau mengembalikan. Tapi jika kamu berani mengembalikan uang mereka karena saya, jangan salahkan kalau aku akan menghukummu sekarang. Para orang tua ini, bersama Elaine, telah mengejeknya tadi. Jadi mengapa dia harus membantu mereka? Sekarang, dia tidak hanya menolak membantu, tapi dia juga akan memberi Albert pelajaran jika dia mengetahui Albert mengembalikan uang itu. Jika demikian, Albert juga ikut menyinggung perasaannya. Albert segera mengerti, dan segera berkata, jangan khawatir Tuan Wade, saya mengerti. Selesai berbicara, Albert berpesan pada Axel, hanya uang dari ibu mertua Tuan Wade yang akan dikembalikan. Selebihnya jangan dikembalikan. Apa? Para lansia yang tadinya gembira langsung menjadi gila satu persatu. Bahkan ada yang menangis dan meratap. Yang lain memohon belas kasihan Charlie. Charlie menutup telinga. Mereka sekelompok orang tua yang tidak punya etika. Bagaimana mereka telah mencibir dan menghina dirinya sebelumnya. Sekarang saat mereka mengetahui bahwa dia bisa mengendalikan Albert, mereka meminta bantuan dari dirinya. Persetan denganmu. Ketika Albert melihat para lansia mengusik Charlie, dia berteriak. Diam, siapapun yang berani mengusik Tuan Wade, aku akan membunuhnya. Mereka tidak berani berbicara sepatah kata lagi. Albert memandang Kevin yang masih tercengang. Tuan Wade, anak ini temanmu. Charlie Wade melirik Kevin, dan Kevin buru-buru memohon. Charlie, tolong selamatkan aku. Tolong beritahu Tuan Albert, kita berteman. Tolong. Charlie mendengus dingin dan berkata kepada Albert, saya tidak mengenal orang ini. Terserah kalian mau lakukan apa padanya. Hanya lepaskan saat kalian sudah puas. Albert mengerti, dan memerintahkan bawahannya. Sial, pukul bajingan ini lagi. Dia merusak pandanganku. Kevin berteriak ngeri. Charlie, tolong selamatkan saya mohon. Bersambung, lanjut Capture 34. Sebelum kita lanjut ceritanya, yuk di-subscribe dulu Sobat Crystallers, agar kami lebih bersemangat lagi dalam mengupdate video-video cerita terbarunya. Jika kalian menyukai video ini, klik tombol like-nya ya. Terima kasih. Charlie Wade, Capture 34. Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, saya tidak memiliki hubungan denganmu. Tidak ada alasan, tidak ada keluhan, tidak ada permusuhan. Tapi kamu selalu mengolok-olok saya. Dan sekarang memohon saya untuk menyelamatkanmu. Jangan mimpi. Kevin tiba-tiba pingsan dan menangis. Charlie, saya akui saya salah. Tolong bantu saya. Melihat kekesalan Charlie, Albert berteriak kepada bawahannya. Sialan, mengapa kalian diam saja? Apa yang kalian tunggu? Cepat pukul. Bawahannya terkejut, dan segera meraih leher dan rambut Kevin. Kevin mendapat banyak pukulan. Kevin ditampar bertubi-tubi. Darah mengalir dan beberapa giginya patah. Pukulan belum berhenti,
dan setiap tamparan dikeluarkan dengan kekuatan penuh. Albert menoleh ke Charlie sambil tersenyum. Dia bertanya, "Tuan Wade, Anda puas?" Charlie mengangguk. "Oke, aku harus pergi." Albert dengan hormat menyerahkan kartu namanya kepada Charlie. "Tuan Wade, ini adalah nomor kontak saya. Jika Anda memiliki urusan yang harus ditangani, katakan saja kepada saya. Saya akan siap." Charlie mengangguk dan memasukkan kartu nama ke dalam sakunya. Kemudian dia berkata kepada ibu mertuanya Elaine, "Bu, ayo pulang." Meskipun Elaine ditampar beberapa kali, dia untung 700.000 yuan. Jadi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Memandang Charlie dengan penuh kebanggaan. Dia merasa menantunya Theal memberinya nama baik. Charlie membawa koper berisi uang mengajak Elaine pergi. Para lansia berkumpul di sekitar Charlie dan berkata penuh penyesalan, "Charlie, kami salah telah meremehkanmu. Kamu masih muda dan luar biasa." "Ya, Charlie, kamu memiliki bakat. Kamu mengagumkan. Menantuku kalah jauh dibanding dirimu. Apakah kamu bisa membantu kami memberitahu Direktur Axel dan memintanya mengembalikan uang kami? Uang itu hasil jerih payah kami." Charlie mengerutkan kening dan berkata ketus, "Mengapa saya harus membantu kalian? Kalian semua angkuh. Mengapa tidak meminta bantuan dari menantu kalian sendiri?" Setelahnya, Charlie melangkah dan pergi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menyesal dalam hati mereka. Tapi sudah terlambat, salah mereka sendiri, tidak mengira Charlie sebenarnya bisa membantu. Sekarang kesempatan itu menguap, uang hasil jerih payah mereka akan benar-benar hilang. Beberapa lansia mulai menamparkan wajah mereka sendiri. Beberapa duduk di lantai dan kehilangan semangat. Mereka menangis. Uang itu adalah harta mereka yang tersisa. Jika hilang, semua akan berakhir. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak tahu etika. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak memiliki menantu yang baik seperti Charlie. Dalam perjalanan pulang, Elaine bertanya kepada Charlie dengan senyum di wajah. "Charlie, bagaimana kamu kenal Albert? Mengapa dia begitu sopan padamu?" Charlie tertawa dan berkata, "Saya tidak kenal. Saya menelepon teman sekelasnya, dan temannya memiliki kemampuan untuk meminta Axel mengembalikan uang." Saat Elaine mendengar ini, dia langsung kecewa. Dia pikir Charlie memiliki beberapa kemampuan hebat yang dia tidak ketahui. Tapi ternyata dia masih meminta bantuan dari orang lain. Akibatnya, antusias yang tadinya berkobar langsung hilang sekejap menjadi kekecewaan. Untungnya, dia bisa mendapatkan uangnya kembali dan mendapatkan tambahan 700.000 yuan. Ini membuat anggapannya tentang Charlie sedikit berubah. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Charlie, jaga rahasia ini. Jangan beritahu siapapun tentang kejadian ini. Ibumu memang tua, tapi aku masih punya harga diri." Charlie tersenyum tak berdaya. Dia harus setuju dan berkata, "Aku tahu ibu." Charlie Wade, Capture 35. Selesai dengan masalah ibu mertua, mereka berdua berpisah. Ibu mertuanya membawa uang tunai ke bank untuk disetor. Sedangkan Charlie langsung pulang. Memasuki rumah, dia melihat sepatu istrinya ada di belakang pintu. Dia tahu istrinya telah pulang. Jadi dia langsung ke kamar tidur. Begitu memasuki kamar tidur, Charlie melihat istrinya baru saja menutup telepon. Penuh kejutan dan kegembiraan. "Istri, siapa yang baru saja kamu telepon?" Charlie bertanya penasaran. Claire berkata dengan penuh semangat, "Ini sahabatku Lauren. Apakah kamu mengingatnya?" "Ingat." Charlie Wade mengangguk. "Dia dulu belajar di Aurus Hill, dan dia sangat dekat denganmu. Sepertinya dia putri dari keluarga Eastcliff, kan?" "Ya," Claire Wilson berkata, "keluarga Thomas cukup terkenal di Eastcliff." Charlie tersenyum dan bertanya, "Dia datang ke Aurus Hill untuk berjumpa denganmu. Bukan hanya sekadar menemuiku, dia datang untuk bekerja di Aurus Hill." Jawab Claire. Charlie bertanya dengan curiga. Dia adalah putri dari keluarga besar di Eastcliff. Mengapa tidak mengelola bisnisnya sendiri? Mengapa harus ke Aurus Hill untuk bekerja? Claire berkata, "Saya juga tidak mengerti. Dia bilang dia akan bekerja di M Grand Group.
Alasan datang sejauh ini untuk kerja di Emgrand, saya tidak tahu. Charlie mengangguk, namun berpikir dalam hatinya. Meskipun keluarga Thomas levelnya berada jauh di bawah keluarga Wade, pondasi mereka cukup kuat di East Cliff. Lauren tidak perlu keluar dari bisnis keluarganya untuk bekerja di Emgrand Group miliknya. Mungkinkah wanita ini memiliki agenda khusus? Charlie bingung, tapi belum bisa memastikan untuk sementara waktu. Setelah Lauren bergabung dengan Emgrand Group, biarkan Doris yang mengurusnya. Pada saat ini, Claire juga memikirkan sesuatu. Menepuk dahinya dan berkata, ngomong-ngomong, saya punya janji dengan orang-orang dari Emgrand Group besok. Aku tidak bisa menjemputnya. Maukah kamu menjemput Lauren di bandara? Sekalian, jamu dia di restoran. Charlie setuju. Kalau begitu besok aku mengatur semuanya. Claire berkata lagi, ngomong-ngomong, cari tempat makan yang bagus. Jangan khawatir biayanya. Bawa kartu kreditku. Sambil berkata, dia akan menyerahkan dompetnya. Charlie buru-buru berkata, tidak perlu istriku, saya punya kenalan yang membuka restoran yang cukup bagus. Saya akan mengaturnya. Charlie mengeluarkan ponselnya dan ingin mengirim pesan teks ke Isaac di Shangri-La. Memintanya untuk menyiapkan meja untuknya. Namun setelah dipikirnya, dia sudah menyiapkan Shangri-La sebagai kejutan untuk istrinya. Untuk menjamu Lauren, lebih baik di tempat lain. Jadi dia mengirim pesan teks ke Albert. Saya ingin menjamu seorang teman. Bisakah membantu mengatur hotel kelas atas? Asal bukan di Shangri-La. Segera, Albert menjawab pesan teks tersebut. Tuan Wade, jangan khawatir, saya memiliki restoran Heaven Spring. Salah satu restoran elit di Aurus Hill. Saya akan memesankan buat Anda ruang berlian yang terbaik. Saya siapkan juga menu-menu terbaik untuk Anda. Saya tunggu di sana. Charlie hanya menjawab satu kata. Baiklah, asteris. Keesokan harinya, Claire disibukkan dengan berbagai urusan kerjasama sepanjang hari di Emgrand Group. Charlie menelepon Doris, wakil ketua Emgrand Group, bertanya tentang kedatangan Lauren yang segera bekerja di sana. Doris terkejut bahwa Charlie mengetahuinya. Dia menjelaskan, Lauren melamar sebagai direktur administrasi, satu posisi manajemen tingkat menengah. Resumenya tidak buruk, grup memutuskan untuk menerimanya. Tanggal mulai bekerja sudah dijadwalkan, dan tinggal beberapa hari lagi. Bersambung, lanjut Capture 36. Terima kasih sudah menonton video cerita ini. Subscribe channel ini dan hidupkan tombol loncengnya, agar Sobat Crystalars selalu dapat update video-video cerita terbaru dari kami. Terima kasih.